Sekarang kita masuk ke vaksin COVID-19. Ini lebih spesifik lagi karena ini bicara mengenai vaksin COVID-19. Jadi kita sudah bilang bahwa vaksin sebenarnya pada umumnya nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan vaksin COVID-19? Sekarang ada beberapa permasalahan yang dimunculkan. Nomor satu, ada yang bilang, wah vaksin COVID-19 ini terlalu cepat keluarnya. Biasanya orang bikin vaksin itu butuh bertahun-tahun. Minimal 5 tahun. Ada yang butuh 10 tahun, belasan tahun. Ini vaksin COVID-19 ini munculnya cepet banget. Setahun udah jadi, begitu kan. Wah, ini apa kalian mau jadi kelinci percobaan atau gimana, dan sebagainya. Nah, itu nomor satu. Ini ya. Nanti kita bahas satu persatu. COVID-19, ya, vaksin ini terlalu cepat katanya. Dua, ini kan dari sisi medis nih. Dua sekarang, dia bilang, dari sisi Alkitab. Vaksin COVID-19 ini akan ditaruh chip katanya. Akan ditaruh chip, kemudian ini akan menjadi medium antikristus lah begitu. Nanti akan menjadi tanda antikristus. Nah, tanda antikristus karena ada chipnya, jadi chip akan dipasang, akan menjadi antikristus, lalu dikaitkan dengan ada barcode-nya dan lain sebagainya. Oke, coba kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita lihat ini keberatan medis dulu, lalu kedua nanti kita akan lihat keberatan yang dihubung-hubungkan dengan Alkitab mengenai antikristus dan sebagainya itu. Sekarang keberatan dari sisi medis. Oke, katanya vaksin COVID-19 terlalu cepat keluarnya, baru setahun, saya takut efek sampingnya, dan lain sebagainya. Kalau hanya itu saja keberatan Anda, saya hargai. Artinya, kalau ada orang yang bilang dia keberatan karena dia masih mau lihat efeknya jangka panjang dan lain sebagainya, oke, saya hargai itu. Maksudnya itu kebebasan seseorang. Saya percaya bahwa sebenarnya pemerintah tidak boleh memaksa orang divaksin. Ya, ini kepercayaan saya. Walaupun saya pro vaksin sebenarnya. Saya pro vaksin artinya kalau ada vaksin itu ditawarkan, saya pribadi akan divaksin. Tapi saya menentang kalau misalnya vaksin diharuskan. Ya, karena setiap orang punya kebebasan. Ya, sama seperti misalnya saya percaya kalau orang sakit kanker, misalnya kanker apa ya? Paling baik adalah kemoterapi. Oke. Kemoterapi. Tapi kalau diharuskan kemoterapi, nah, oh enggak dong. Anda tidak bisa mengharuskan seseorang untuk mengobati dirinya sendiri sebenarnya, gitu ya. Jadi walaupun saya tidak ada masalah dengan vaksin dan saya sendiri kalau ada kesempatan divaksin, oke, saya nggak masalah. Tapi saya menghargai orang yang tidak mau divaksin. Kalau alasan dia tidak mau divaksin itu benar gitu. Ya, alasan dia tidak mau divaksin. Ya. Misalnya, dia masih takut dengan efek samping. Oke, tetapi, saudara kasih Tuhan, kalau alasan Anda hanya itu saja, seharusnya dengan semakin banyaknya hasil penelitian keluar, Anda akan semakin yakin. Oh, ternyata oke. Karena begini, kenapa vaksin ini cepat sekali keluar? Oh ya, nomor satu, karena genting. Ya, karena genting. Jadi ini kan pandemi gitu, semua orang berlomba-lomba karena genting. Jadi segala macam proses orang bilang red tape ya, birokrasi. Kadang-kadang minta izin itu kan lama sekali. Ya. Mengajukan izin ke dewan etik lah segala macam itu lama sekali. Tapi dalam pandemi ini semua dipercepat, bahkan dikasih insentif. Gitu. Kemudian ada teknologi-teknologi baru dan sebagainya. Lagi pula manusia sudah bikin vaksin kan sudah cukup lama. Tadi memang sudah seratusan tahun. Berarti kemampuan kita untuk bikin vaksin semakin lama semakin canggih gitu. Dan kalau Anda takut efek samping, ya oke. Boleh kita takut efek samping ya dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa vaksin-vaksin ini juga sudah melalui fase-fase uji klinis, ya, fase-fase uji klinis. Dan untuk saat ini ya, sepertinya aman gitu ya. Dan sambil kita melihat roll out dari vaksin ini, artinya semakin banyak orang yang divaksin. Kalau di Indonesia ini kan didahulukan tenaga kesehatan. Ya. Didahulukan tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya ada masalah, akan terlihat gitu. Oh misalnya dari sekian orang divaksin, misalnya 50% jadi lumpuh, kan kelihatan gitu kan. Nah, ternyata kan enggak. Kita sekarang sudah minggu keberapa vaksinasi? Presiden Jokowi aja saya dengar sudah vaksin kedua gitu. Ya. Kita tidak melihat ada gelombang besar apa misalnya
orang pingsan lah, orang. Nah, kalau itu terjadi, kan ada nanti di berita-berita, apalagi berita luar negeri kan, wah ada yang mati setelah ini menerima vaksin ini, ada sekian orang mati. Nah, benar ya. Artinya gini, tanpa divaksin pun kan orang bisa mati gitu sebenarnya. Ya. Tanpa divaksin pun kan orang bisa kena ini, kena itu, ada serangan jantung kah, kena apakah. Jadi kita harus bisa membedakan, ya, ini terjadinya karena vaksinnya atau memang kebetulan gitu dia divaksin, kebetulan ada sesuatu terjadi pada dirinya. Nah itu bisa dilihat dari statistik. Statistik artinya jumlah orang yang divaksin sekian, yang mati berapa? Jumlah orang yang nggak divaksin sekian, yang mati berapa? Kalau jumlah orang, kalau persentasenya sama, ya berarti nggak ada efek, bukan efek dari vaksinnya begitu. Makanya inilah namanya ilmu gitu kan. Nah. Jadi oke, kalau Anda masih takut karena masalah efek samping dan lain segala macam, nggak masalah. Toh untuk orang umum di Indonesia juga belum, ya. Dan uji klinik fase akan terus berlangsung dan semakin Anda melihat nanti, karena bukan hanya Indonesia, bahkan di seluruh dunia mulai divaksin. Israel adalah negara yang sudah persentase penduduknya katanya saya baca kalau nggak salah sudah hampir sepertiga sudah divaksin gitu. Bayangkan sepertiga penduduk ya lumayan banyak. Dan itu bisa menjadi semacam ini, kita bisa memantau gimana nih apa yang terjadi di situ dan lain sebagainya ya. Jadi kalau hanya itu saja keberatan Anda, yaitu masalah Anda takut efek samping dan lain sebagainya, oke, nggak masalah, saya bilang. Tapi terus perhatikan ya penelitian yang masih terus berlangsung dan semakin banyak orang yang divaksin, kalau memang ada efek samping yang sangat buruk, pasti kelihatan. Gitu, pasti kelihatan. Tapi sejauh ini tidak ada. Uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 juga sejauh ini lancar-lancar saja. Begitu. Dan sejauh ini sudah sekian, sudah 1 juta lebih orang Indonesia tenaga kesehatan sudah divaksin. Ya. Dan mereka kan disuruh. Dan karena mereka tenaga kesehatan, mereka tahu kalau ada kejadian apa, mereka harus lapor. Begitu. Jadi itu disebut KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Begitu. Jadi mereka harus mengisi itu. Begitu. Nah, sekarang kita beralih ke keberatan yang kedua, gitu. Keberatan karena dikait-kaitkan dengan Alkitab. Nah, dikait-kaitkan dengan Alkitab, misalnya bahwa itu nanti ada chipnya, bahwa itu nanti adalah tanda antikristus, lain sebagainya. Tanda antikristus maksudnya apa? Coba kita baca dulu tanda antikristus ya. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13, kita akan lihat ayatnya yang ke-16 sampai 18. Kita lihat di sini ya. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Oke, jadi ini sebenarnya bicara mengenai masa yang disebut masa kesusahan besar. Di masa kesusahan besar, Antikristus akan memaksa semua orang untuk memakai tanda bilangan namanya. Jadi tanda ini bisa dua, bisa namanya, atau bilangan namanya. Jadi bisa namanya, bisa bilangan namanya. Dan bilangan namanya itu 666 katanya. Tanda ini akan ditaruh di tangan kanan atau di dahi. Dan tanda ini bisa mengontrol manusia sehingga dia tidak bisa membeli atau menjual. Nah, banyak orang menafsirkan bahwa ini adalah semacam chip. Ya, semacam chip karena chip ini bisa berfungsi sebagai alat pembayaran. Ya, sama seperti hari ini kita gesek kartu atau pakai handphone kita, ya, pakai NFC atau pakai OVO, GoPay, lain sebagainya. Nah, kemudian nanti akan dibuatkan dalam bentuk chip, ya, ditaruh di kepala atau di tangan. Oke, bisa jadi memang seperti itu, ya, itu suatu penafsiran dan ya bisa jadi memang Tuhan atau bisa jadi Antikristus pakai semacam chip atau lain sebagainya. Tapi kalau chip pun bukan sekedar chip, saudara-saudara. Chip pun harus chip yang dikaitkan dengan nama si Antikristus atau bilangan namanya. Jadi harus dikaitkan dengan itu dan dikaitkan dengan penyembahan kepada Antikristus. Intinya,
secara teologis saya katakan, uh, itu tidak mungkin vaksin COVID-19 adalah tanda antikristus. Kenapa? Karena antikristus belum muncul gitu. Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa sebelum kita masuk ke masa tribulasi, akan ada pengangkatan terlebih dahulu. Jadi kita akan diangkat. Orang yang percaya diangkat. 1 Tesalonika pasal 4. Apa yang kita baca di Wahyu pasal 13 di sini adalah di masa tribulation. Masa kesusahan besar itu adalah setelah rapture. Jadi itu sesudah orang yang percaya diangkat ke sorga. Jadi selama Anda lihat masih ada saya misalnya, itu belum gitu, belum, karena saya yakin saya sudah diangkat duluan gitu. Nah, pertanyaannya Anda ikut diangkat atau enggak kalau Anda sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus? Jadi tidak mungkin vaksin COVID-19 itu adalah tanda antikristus. Antikristusnya sendiri belum muncul gitu. 2 Tesalonika 2 berkata harus yang menahan dia harus singkirkan dulu. Yang menahan dia adalah Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang percaya di zaman sekarang ini, yang akan ikut diangkat ya ketika sangkakala berbunyi begitu. Jadi tidak mungkin vaksin COVID-19 adalah tanda antikristus. Kemudian mengenai chip dan lain sebagainya, juga tidak mungkin vaksin COVID-19 itu ada chipnya. Tidak mungkin. Chip itu apa sih, saudara sama Tuhan? Chip itu kan ini sebenarnya prosesor begitu. Prosesor. Jadi prosesor yang dibuat manusia yang seperti di komputer. Anda tahu CPU ya, CPU di komputer Anda ya, atau di laptop atau di handphone ya. Ini ada ininya, ada chipnya, dan itu adalah benda padat dan kelihatan begitu kan. Memang manusia bisa bikin makin kecil, tapi masih ini. Sekecil-kecilnya masih inilah. Sedangkan vaksin itu adalah cairan gitu. Cairan yang diinjeksikan ke tubuh kita. Tidak ada chip di situ. Masalah barcode ya. Manusia tidak dibarcode dengan vaksin ini. Yang dibarcode adalah produk vaksinnya gitu ya, vialnya atau kotaknya itu yang dibarcode supaya ini jangan dicuri orang dan lain sebagainya atau diperuntukkan pada yang bukan untuk dia. Jadi saudara kesempatan itu adalah hal-hal yang kita bilang tidak benar begitu. Nah, jadi memang ada banyak sekali teori-teori konspirasi, ada banyak sekali berita-berita berseliweran, ya kadang-kadang ya bahkan memakai Alkitab begitu. Ya, kadang-kadang memakai Alkitab. Makanya kita harus sangat waspada. Teologi kita harus benar dulu. Kalau teologi kita benar, yaitu pre-tribulation rapture, maka kita tahu bahwa belum, nggak mungkin. Antikristus nggak mungkin muncul sebelum rapture. Nggak mungkin dinyatakan begitu. Nah, adakah hubungannya COVID-19 dengan antikristus dan lain sebagainya? Bisa-bisa saja ada hubungan. Artinya begini, bukan dalam hubungan apa-apa. Maksudnya, bisa saja iblis memakai COVID-19 sebagai kesempatan ya untuk semakin mengontrol manusia. Dan itu memang benar. Artinya begini, selama pandemi ini, kekuasaan pemerintah, keotoriteran pemerintah kan semakin meningkat. Ya. Dan ini sepertinya dibenarkan, dijustifikasi. Negara yang semakin otoriter, sepertinya semakin baik gitu karena bisa memaksa rakyatnya. Contoh Cina misalnya, wah Cina dianggap hebat mengatasi pandemi ya, karena diperintahkan ini rakyatnya harus ini diam di rumah, wah itu dipakai tentara, dipaksa dan sebagainya. Jadi rakyatnya benar-benar diam di rumah ya. Lalu banyak orang, wah coba di Indonesia ya kita keras seperti itu dan sebagainya. Saya agak sedikit tidak begitu tidak begitu senang dengan tren-tren otoriter seperti itu sebenarnya, atas nama kesehatan gitu, atas nama artinya demi kesehatan lalu kita memberikan kuasa kepada pemerintah untuk bertindak sangat otoriter. Agak sedikit mengganggu bagi saya. Ya, tetapi orang akan berargumen, tapi itu untuk kebaikan umum dan lain sebagainya. Oke lah. Nah, tapi istilahnya saya berkata bahwa datangnya pandemi ini memang semakin mempercepat tren ya keotoriteran dan memberikan pemerintah semakin banyak kuasa untuk mengatur hidup
manusia. Gitu. Kamu nggak boleh ngumpul, misalnya. Tidak boleh kumpul lebih dari 10 orang. Waduh. Nah, angka 10 ini kan juga kira-kira sebenarnya. Misalnya begitu kan. Kalau saya 11 orang, wah. Jadi, ya, saya bukan anti ini ya, bukan anti protokol kesehatan dan lain sebagainya. Saya memahami ini perlunya berbagai protokol kesehatan, tetapi ya ada semacam balancing, keseimbangan yang harus dijaga begitu ya. Dan ya, pandemi 19 ini memberikan semacam impetus, memberikan dorongan kepada yang otoriter untuk bisa semakin otoriter, ya, sehingga sistemnya dipersiapkan untuk semakin mengontrol. Nah, sistem yang dipersiapkan untuk semakin mengontrol ini nanti akan ujung-ujungnya dipakai antikristus. Gitu. Nah, tetapi kita berkata bahwa masalah vaksin COVID-19 ya jangan dikaitkan dengan tanda antikristus dan sebagainya.